putra mahkota raja setelah kematian saudaranya. Dan pada tahun 2015 lah Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2015. Banyak yang mempersangkutkan bahwa Raja Salman adalah raja yang menjadi pertanda akhir zaman dan kemunculan Imam Mahdi. Dalam informasi yang kami dapat, ada sebuah hadis yang berbunyi, Hijaz akan diperintah oleh seorang pria yang namanya adalah nama binatang. Ketika Anda melihat dari kejauhan, Anda akan berpikir ia memiliki mata sayu. Dan jika Anda mendekatinya, Anda tidak melihat ada masalah di matanya. Dia akan digantikan oleh saudara laki-lakinya bernama Abdullah. Celakalah mengikutinya, celakalah mengikutinya, celakalah mengikutinya. Beliau mengulanginya 3 kali. Beri aku kabar baik tentang kematiannya, maka aku akan memberikan kabar baik tentang kemunculan Hujjah atau Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad. Arab Saudi baru saja melewati masa-masa tersebut, di mana sebelumnya telah dipimpin oleh Raja Fahad yang artinya macan tutul, lalu digantikan oleh Raja Abdullah hingga tahun 2014. Kemudian masa setelahnya digantikan oleh Raja Salman. Saat Raja Abdullah wafat, 3 putra mahkota berikutnya saling gaduh karena memiliki perbedaan prinsip dan karakter. 3 putra mahkota tersebut yaitu Raja Salman, Talal, dan Mukrim. Raja Salman yang dilantik menggantikan mendiang Raja Abdullah adalah termasuk orang soleh, anti maksiat, dan hafiz Quran. Sedangkan Talal memiliki kekuatan ekonomi, bahkan salah satu orang terkaya di dunia. Namun ia ahli maksiat. Sementara itu Mukrim loyalitasnya lebih ke Yahudi dan Amerika. Raja Salman telah mengusir Talal dari kerajaan, sedangkan Mukrim dibiarkan tetap di kerajaan, namun telah mencabut hak beliau sebagai raja berikutnya. Namun kedepannya, kegaduhan antara 3 putra mahkota tersebut akan terus terjadi. Mungkinkah Raja Salman akan menjadi raja terakhir Arab Saudi? Entahlah, hanya Allah yang tahu. Raja Salman tidak pernah disebutkan oleh Nabi dalam banyak nubuatnya mengenai akhir zaman. Justru Raja Abdullah yang beberapa kali disebutkan oleh Nabi sebagai penanda kedatangan Al-Mahdi. Dari Abu Basir, ia mengatakan, aku mendengar Abu Abdullah yakni Al-Imam As-Sadiq, dia berkata, siapa yang memberi jaminan kepada saya bahwa kematian Abdullah atau Raja Saudi membuat keadaan menjadi aman? Dia lalu berkata, apabila Abdullah meninggal dunia, manusia tidak akan bersatu untuk menyetujui seorang pun sebagai raja yang menggantikannya. Urusan ini tidak bisa diselesaikan oleh orang selain sahabat kalian, yaitu Al-Mahdi. Raja yang memerintah bertahun-tahun akan meninggal dan akan digantikan oleh raja yang memerintah hanya dalam hitungan bulan dan hari. Abu Basir bertanya, apakah itu akan berlangsung lama? Al-Imam As-Sadiq menjawab, tidak akan lama. Riwayat ini mungkin jarang kita dengar, namun bisa jadi benar bahwa Raja Salman akan menjadi raja terakhir. Dan karena masa berkuasanya yang hanya dalam masa singkat, maka Nabi Muhammad SAW tidak sampai menyebut namanya dalam berbagai hadis akhir zaman, dan hanya menyebut Raja Abdullah sebagai raja terakhir yang kematiannya akan memunculkan Al-Mahdi. Dalam pemberitaan seputar Raja Salman, akhir-akhir ini terungkap sedikit hal tentang beliau, bahwa beliau akan melanjutkan kebijakan Raja Abdullah. Kebijakan-kebijakan yang diambil Raja Salman ini bisa jadi akan membuat negara barat tidak senang. Dengan adanya suara-suara ketidakpuasan di antara pangeran, maka ketidakpuasan negara barat bisa mengakibatkan kolaborasi untuk bersama-sama menjatuhkan Raja Salman dalam masa sesingkat-singkatnya. Apapun itu, Raja Salman telah dilantik dan menjadi pengganti Raja Abdullah.
Sakit demensia dan usia tuanya mungkin benar-benar akan menjadi dua hal yang menyebabkan usianya tidak lama. Ataukah akan benar-benar terjadi perebutan kekuasaan secara diam-diam di internal kerajaan Arab Saudi yang menyebabkan berakhirnya dinasti Abbasiyah modern, sehingga akan memunculkan Al-Mahdi yang akan memproklamirkan kekhalifahannya di depan Ka'bah di Mekah, di depan jamaah haji yang belum semuanya pulang ke negaranya masing-masing. Tanda-tanda konflik juga mulai terlihat di internal kerajaan Arab Saudi antara putra mahkota yakni Pangeran Muhammad dengan Raja Salman. Belum lama ini muncul isu adanya rencana kudeta, sehingga Raja Salman yang saat itu sedang dalam kunjungan kenegaraan di Rusia mengganti 30 pengawalnya yang dipilihkan Pangeran Muhammad dengan pengawal yang diseleksi Menteri Dalam Negeri. 30 pengawal pilihan Pangeran Muhammad dipulangkan dan digantikan dengan 30 pengawal hasil seleksi Mendagri. Raja Salman dan Pangeran Muhammad diketahui sudah konflik sejak sejumlah kebijakan Pangeran Muhammad yang kontroversial. Di antaranya membolehkan wanita menyetir, membolehkan